Saudara-saudari sekalian, kita sampai pada hari ini Senin 29 Agustus merupakan pekan biasa yang ke-22. Sekaligus gereja juga hari ini merayakan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini diambil dari Santo Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kamu ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kisah yang dipaparkan oleh penginjil Santo Markus dalam kasus dibunuhnya Yohanes Pembaptis itu begitu jelas. Herodes sebagai raja memperistri Herodias yang statusnya adalah istri Filipus yang masih bersaudara dengan Herodes. Dan terang-terangan Yohanes menegurnya. Lantas Herodias tersinggung berat, lalu menaruh dendam dan ingin membunuhnya. Kita belajar apa dari kasus ini? Dosa berantai telah terjadi dalam keluarga Herodias.
dosa perzinahan, dosa dendam, dan akhirnya dosa pembunuhan. Sesungguhnya Allah berbicara kepada Herodias lewat kritik yang dilontarkan Yohanes Pembaptis supaya mereka sadar akan keadaannya dan akan kedosaannya lalu bertobat. Namun Herodes tidak berani tegas, maka hatinya terombang-ambing. Ganti bertobat, mereka malahan menambah dosa mereka dengan membunuh Yohanes Pembaptis. Marilah kita berani secara tegas memilih kebenaran dalam hidup kita, supaya dengan demikian kita merasakan kebahagiaan. Berani untuk bertobat, supaya hati kita tenang, tidak terombang-ambing seperti Herodes yang tidak mau memilih kebenaran. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, doronglah hati dan budi kami untuk berani memilih dan menjalani yang benar dalam hidup kami, sepertinya yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam cinta hati Yesus yang berbelas kasih.